Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky mengatakan pada hari Senin bahwa ia menginginkan mitranya dari Amerika Serikat, Donald Trump, untuk bergabung dalam perundingan damai dengan Rusia di Turki. Akan tetapi, Kremlin bungkam mengenai apakah Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir. Negosiasi tersebut yang rencananya akan berlangsung di Istanbul pada hari Kamis akan menjadi pertemuan langsung pertama antara pejabat Ukraina dan Rusia sejak awal invasi Moskow pada tahun 2022. Putin mengusulkan perundingan tersebut sebagai tawaran balasan terhadap gencatan senjata selama 30 hari yang diajukan oleh Kiev dan sekutunya. Akan tetapi, Zelensky mengatakan dia akan hadir secara pribadi. Kremlin menolak untuk mengatakan siapa yang akan dikirim oleh Rusia. Trump mengatakan kepada wartawan sebelumnya bahwa ia akan pergi jika ia berpikir itu akan membantu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk memanfaatkan jendela kesempatan guna mencapai penyelesaian damai. Puluhan ribu orang tewas dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Sementara tentara Moskow kini menguasai sekitar 1/5 wilayah negara tersebut, termasuk semenanjung Crimea yang dianeksasi pada tahun 2014. Sekutu Kiev telah mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari yang dimulai sejak hari Senin dan mendesak agar hal itu dilakukan agar perundingan dapat dilakukan. Akan tetapi, Moskow secara efektif mengabaikan seruan ini dengan meluncurkan serangkaian serangan pesawat tak berawak ke Ukraina pada malam hari. Rusia sepenuhnya mengabaikan tawaran gencatan senjata penuh dan berkelanjutan yang dimulai pada 12 Mei, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga. Mereka terus menyerang posisi Ukraina di semenanjung garis depan. Berapa lama posisi Ukraina akan dapat bertahan? Meningkatnya taruhan setelah akhir pekan diplomasi yang intens, Zelensky mengatakan dia bersedia bertemu Putin di Turki secara pribadi. Saya telah secara terbuka menyatakan kesiapan saya untuk bertemu, kata pemimpin Ukraina pada hari Senin. Saya berharap Rusia tidak akan menghindari pertemuan tersebut. Ketika ditanya siapa yang akan dikirim Rusia ke Istanbul, Kremlin menolak berkomentar. Kami fokus pada pencarian serius terhadap cara-cara untuk mencapai penyelesaian damai jangka panjang, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Peskov sebelumnya mengkritik negara-negara Eropa karena menekan Rusia untuk menerima gencatan senjata 30 hari menjelang pembicaraan yang diusulkan. Bahasa ultimatum tidak dapat diterima oleh Rusia, tidak pantas. Anda tidak dapat berbicara dengan Rusia dalam bahasa seperti itu, kata Peskov kepada wartawan. Rusia menembakkan lebih dari 100 pesawat tak berawak ke Ukraina Timur semalam, menewaskan 1 orang dan melukai 6 orang, serta merusak infrastruktur kereta api dan bangunan perumahan, kata pejabat setempat. Apa tanggapan Putin terhadap pertemuan yang akan datang? Putin mengatakan pembicaraan langsung apapun dengan Ukraina harus fokus pada akar penyebab konflik dan tidak mengecualikan kemungkinan gencatan senjata yang muncul dari pembicaraan apapun di Istanbul. Referensi Rusia terhadap akar penyebab konflik biasanya merujuk pada dugaan keluhan terhadap Kiev dan Barat yang diajukan Moskow sebagai pembenaran atas invasinya. Mereka termasuk janji untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina, melindungi penduduk berbahasa Rusia di wilayah timur negara tersebut, dan melawan perluasan NATO. Kiev dan Barat menolak semuanya dengan mengatakan invasi Rusia tidak lebih dari perampasan tanah bergaya kekaisaran. Pejabat Rusia dan Ukraina mengatakan pembicaraan di Istanbul pada Maret 2022 yang bertujuan menghentikan konflik, tetapi tidak mencapai kesepakatan.
Kontak antara pihak yang bertikai sangat terbatas sejak itu, terutama ditunjukkan untuk masalah kemanusiaan seperti pertukaran tawanan perang dan pemulangan jenazah prajurit yang terbunuh. Para pemimpin Uni Eropa termasuk Emmanuel Macron dari Prancis dan Friedrich Merz dari Jerman menyambut baik prospek pembicaraan langsung, tetapi mendesak Rusia untuk menyetujui gencatan senjata terlebih dahulu. Jerman memperingatkan waktu terus berjalan bagi Rusia untuk menyetujui pada akhir hari Senin untuk gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari di Ukraina atau menghadapi potensi sanksi baru. Sekutu utama Rusia, Tiongkok, pada hari Senin menyerukan perjanjian perdamaian yang mengikat yang dapat diterima oleh semua pihak. Menurut kalian gimana guys? Akankah pertemuan tersebut akan menghasilkan sebuah prospek kesepakatan damai? Apakah Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri yang akan hadir di pertemuan tersebut? Dan apakah Donald Trump akan benar-benar hadir? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.